Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku yang beriman, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Alhamdulillah, memasuki bulan suci Ramadan, pasti bingung mau takjilan apa pas buka puasa. Pasti, kebanyakan paling suka yang segar-segar diminati seperti es buah. Akan tetapi, yang kita harus tahu bahwasanya, menu buka puasa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu buah kurma. Ada apa dengan buah kurma? Yuk disimak video kami sampai selesai. Kurma merupakan buah yang identik dengan bulan Ramadan. Buah ini dijadikan takjil untuk berbuka puasa. Rasulullah bahkan mengonsumsi kurma untuk berbuka puasa. Buah kurma merupakan salah satu buah kesukaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, Rasulullah sangat menganjurkan agar umat Islam berbuka puasa dengan buah kurma karena bisa membawa berkah. Di Al-Quran, kurma adalah buah yang paling banyak disebut. Surat-surat yang menyebut kurma diantaranya seperti Ar-Ra'd, Maryam, Al-Baqarah, Al-Hasa, dan Ka'af. Kurma juga disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu mendatangkan berkah. Namun apabila tidak ada, berbukalah dengan air, karena air itu bersih. Berikut 7 keistimewaan buah kurma dikonsumsi setiap hari dan berbuka puasa. 1. Makanan berbuka puasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma basam, rutab, jika tidak ada, rutab, maka berbuka dengan kurma kering, tam, jika tidak ada, tam, maka minum dengan 1 tegukan air. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah berbuka dengan kurma basah atau rutab. Jika tidak menemukan rutab, maka Rasulullah berbuka dengan tamr atau kurma kering, dan jika tidak menemukannya, maka Rasulullah berbuka dengan air putih. 2. Mencegah kelaparan. Keutamaan buah kurma yaitu mencegah seseorang dari rasa lapar. Ini dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Wahai Aisyah, bahwa rumah yang tidak ada kurma di dalamnya merupakan kelaparan bagi penghuninya. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengonsumsi buah kurma sebagai menu sarapan pagi. Disebutkan dalam hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sebelum sholat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sarapan pagi dengan kurma. Apabila tidak ada kurma matang, maka Rasulullah makan kurma mentah. Namun jika tidak ada kurma mentah, Nabi sarapan dengan air. 3. Disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Buah kurma juga sangat istimewa karena beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 25 yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat Al-Syu'ara ayat 148 yang artinya, dan tanam tanaman serta pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut. Selanjutnya, keistimewaan buah kurma disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 67 yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minimum yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. 4.
Kurma sebagai makanan pokok. Kurma sebagai makanan pokok dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Yasin ayat 34. Di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan kebun-kebun yang menghasilkan bahan makanan, salah satunya kurma. Berikut artinya. Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Selain surat Yasin ayat 34, kurma sebagai makanan manusia juga tercatat dalam surat Mukminun ayat 19 yang artinya. Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untukmu kebun-kebun kurma dan anggur. Di sana, kamu memperoleh buah-buahan yang banyak dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. 5. Menangkal rakun dan sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun maupun sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa mengonsumsi kurma jenis ajwa pada pagi hari bisa menangkal rakun dan sihir selama sehari penuh. Kurma yang dimaksud adalah kurma jenis ajwa yang berasal dari Madinah. Sebagian ulama berpendapat bahwa khasiat ini tidak hanya khusus untuk kurma ajwa, tapi bisa untuk semua kurma yang berasal dari Madinah. Dalam hadis menyebutkan, kurma dari Madinah bisa menjadi anti rakun dan penangkal sihir karena keberkahan doa Rasulullah untuk semua kurma Madinah, bukan untuk kurma tertentu. Enam. Meredakan rasa sakit usai melahirkan. Kurma disebutkan dalam surat Maryam ayat 23-26. Berikut artinya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia, Jibril, berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya, Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka minum dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar, berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Pada surat ini diceritakan kondisi Maryam pasca melahirkan di mana ia merasakan sakit dan bersandar di pangkal pohon kurma. Maryam lalu diminta untuk mengoyangkan pohon kurma dan memakannya dengan senang hati karena kelahiran putranya. Dalam berbagai penelitian, buah kurma baik untuk ibu yang melahirkan. Kurma adalah pilihan yang sangat baik karena kaya serat dan memiliki nutrisi dan vitamin yang baik mendukung pemulihan pasca melahirkan. 7. Tanda kebesaran Allah. Dalam surat Al-Ra'd ayat 4 dijelaskan bahwa kurma tumbuh dengan beragam kualitas. Beragam jenis kurma ini menjadi tanda kebesaran Allah yang menciptakan alam dan seisinya. Dalam ayat ini, Allah mengajak hambanya untuk berpikir bagaimana kurma tumbuh dan berkembang. Dan di bumi, terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercaban, dan yang tidak bercaban, disirami dengan air yang sama. Tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surat Al-Ra'd ayat 4. Itulah keistimewaan buah kurma yang belum kita ketahui. Semoga dengan mengetahui manfaat dan keutamaan buah kurma, bisa kita mengonsumsinya setiap hari. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, senantiasa memperbanyak amalan-amalan, memperbanyak sholat sunnah, dan senantiasa memperdekatkan diri
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada salah kata atau info dari kami. Bisa dikasih saran di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.